감독은 그 매 순간 매 순간마다 tim 분위기가 어떤 상황에서 어떤 STY diberikan kemewahan dalam pemain naturalisasi. 14 pemain zamannya Erick Thohir diberikan. Yes, mantap! Hasil Timnas Indonesia versus Irak dibatalkan. Laga ulang dijadwalkan. Sebelumnya diberitakan. Yes, mantap! Hasil Timnas Indonesia versus Irak dibatalkan. Laga ulang dijadwalkan. Sebelumnya diberitakan, laga antara Timnas Indonesia versus Irak sempat menuai kontroversi besar akibat keputusan wasit yang dianggap merugikan Garuda. Kini kabar mengejutkan datang. Banding PSSI akhirnya dikabulkan. FIFA dan AFC resmi membatalkan hasil pertandingan tersebut dan menjadwalkan laga ulang pada tanggal 20 mendatang. Tak hanya itu, kedua federasi sepak bola tertinggi dunia itu juga sepakat untuk menunjuk wasit dari Eropa demi menjaga netralitas dan keadilan pertandingan. Harapan pun kembali membara di dada para supporter Garuda. Kesempatan kedua ini menjadi momentum emas bagi Timnas Indonesia untuk membuktikan kemampuan dan memperjuangkan kemenangan yang tertunda. Apakah benar begitu? Begini faktanya, teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Diketahui sebelumnya, Timnas Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026 setelah menelan 2 kekalahan menyakitkan di putaran keempat kualifikasi zona Asia. Hasil itu membuat posisi Patrick Kluivert sebagai pelatih Garuda kini berada di ujung tanduk. Dalam situasi penuh tekanan, sang legenda Belanda akhirnya buka suara mengenai masa depannya bersama Timnas Indonesia. Berikut ini 5 faktanya. 1. Masa depan Kluivert masih gelap. Patrick Kluivert mengakui belum ada kejelasan tentang masa depannya di kursi pelatih Timnas Indonesia. Ia menyebut, hingga kini belum ada pembicaraan resmi antara dirinya dan PSSI terkait kontrak atau rencana lanjutan setelah kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Belum ada rencana yang jelas, ujar Kluivert kepada Asyar Al-Awsat Minggu 12 Oktober 2025. Ex-striker Barcelona itu menegaskan ingin terlebih dahulu merenung dan melakukan evaluasi menyeluruh. Ia menyadari pekerjaan membangun tim nasional tidak selesai dalam sekejap, namun hasil buruk tetap harus dihadapi dengan kepala dingin. 2. Gagal di 2 laga penentu. Kegagalan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 ditentukan oleh 2 laga terakhir yang berakhir tragis. Skuad Garuda tumbang 2-3 dari Arab Saudi dan kemudian menyerah 0-1 dari Irak. 2 kekalahan itu bukan hanya menghentikan langkah Indonesia, tetapi juga meruntuhkan harapan publik yang sudah begitu besar. Atmosfer di ruang ganti disebut penuh kesedihan dan kekecewaan, dengan sejumlah pemain seperti Tom Hai dan Calvin Verdong terlihat menangis usai peluit akhir. Kekalahan ini menjadi titik balik yang berat bagi seluruh tim dan mungkin juga bagi masa depan sang pelatih. 3. Catatan kinerja kurang memuaskan. Secara statistik, performa Kluivert bersama Timnas Indonesia di babak kualifikasi tergolong mengecewakan. Dari 6 pertandingan yang dijalani, Indonesia hanya menang 2 kali dan kalah 4 kali. Produktivitas gol pun rendah, hanya 6 gol berhasil dicetak, 3 diantaranya lewat penalti, sementara kebobolan mencapai 14 gol. Hasil itu membuat banyak pihak meragukan efektivitas strategi yang diterapkan sang pelatih. Padahal, Kluivert sempat menyatakan punya tim kepelatihan terbaik dan ingin membawa Indonesia bermain modern dan agresif. Namun, realitas di lapangan berbicara lain. 4. Desakan publik untuk mundur menguat.
Kegagalan beruntun itu memicu gelombang kritik dari supporter. Di media sosial, tagar Kluivert out sempat menjadi trending, menggambarkan kekecewaan besar fans terhadap performa tim. Banyak yang menilai gaya permainan Garuda di bawah Kluivert kehilangan karakter, tidak efektif dalam menyerang dan mudah kehilangan konsentrasi di lini belakang. Meski begitu, ada pula pendukung yang meminta waktu lebih bagi Kluivert. Mereka menilai proyek jangka panjang memerlukan kesabaran dan konsistensi, bukan keputusan tergesa di tengah tekanan publik. 4. Kluivert minta waktu untuk refleksi. Di tengah spekulasi, Kluivert memilih untuk tidak langsung membuat keputusan emosional. Ia mengakui butuh waktu menenangkan diri dan mengevaluasi apa yang sudah dicapai. Pertama, kita harus merenungkan dengan tenang apa yang telah kita capai. Namun saat ini saya belum punya jawaban yang jelas tentang masa depan, tuturnya. Pernyataan ini menandakan sang pelatih belum ingin menyerah begitu saja, meski posisinya sedang goyah. Ia tampak ingin mencari pelajaran dari kegagalan dan mempertimbangkan segala kemungkinan, termasuk bertahan jika diberi kesempatan kedua. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizens keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju Patrick Kluivert tetap dipertahankan oleh PSSI mengingat Timnas Indonesia Senior mempunyai agenda penting yaitu Piala Asia Senior di tahun 2027? Atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Situasi yang dihadapi Patrick Kluivert dan Timnas Indonesia saat ini adalah gambaran klasik dari tekanan besar yang selalu menyelimuti dunia sepak bola nasional. Kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 jelas menjadi pukulan telak, bukan hanya bagi pelatih, tetapi juga bagi seluruh pemain dan supporter yang telah menaruh harapan tinggi. Publik Indonesia memang dikenal penuh gairah dan ekspektasi untuk melihat Garuda terbang di panggung dunia begitu besar, hingga setiap hasil negatif langsung memunculkan reaksi keras. Lebih jauh lagi, namun jika dilihat lebih dalam, kegagalan ini juga menunjukkan bahwa proses pembentukan tim kompetitif tidak bisa instan. Patrick Kluivert datang membawa filosofi dan pendekatan Eropa yang membutuhkan waktu untuk diterapkan secara menyeluruh. Ia mencoba memperkenalkan sistem permainan modern, namun di tengah keterbatasan waktu, adaptasi pemain dan tekanan dari berbagai arah, hasil yang diinginkan belum bisa terwujud. Di sisi lain, reaksi emosional dari publik memang wajar. Sepak bola bukan sekedar olahraga di negeri ini. Ia adalah identitas, kebanggaan, dan harapan. Namun, menyalahkan satu sosok secara tunggal mungkin bukan solusi yang bijak. Evaluasi tentu perlu dilakukan, tetapi dengan sudut pandang jernih dan rencana berkelanjutan. Jika Kluivert tetap dipercaya, ia harus membuktikan bahwa dirinya mampu belajar dari kesalahan. Jika tidak, PSSI perlu memastikan penggantinya memiliki visi yang jelas, bukan sekedar meredam kritik sesaat. Apapun keputusan yang akan diambil, satu hal pasti, momen ini bisa menjadi titik balik penting bagi Timnas Indonesia. Dari kegagalan, bisa tumbuh kekuatan baru, asal ada kesadaran bahwa membangun prestasi bukan soal cepat, tetapi soal konsistensi dan arah yang jelas. Kegagalan memang menyakitkan, apalagi ketika harapan begitu besar dan perjuangan terasa begitu dekat dengan impian. Namun, seperti kata pepatah, setiap jatuh adalah awal dari kebangkitan yang lebih kuat. Bagi Timnas Indonesia, ini bukan akhir perjalanan. Ini hanyalah babak ujian yang harus dilalui untuk menuju kematangan sejati. Patrick Kluivert dan para pemain mungkin kini tengah menunduk dalam kecewa, tetapi di balik setiap kecewaan tersimpan peluang besar untuk bangkit. Dari luka inilah semangat ditempa, karakter dibentuk, dan keyakinan diuji. Garuda pernah terbang tinggi, dan ia bisa melakukannya lagi, asal tidak berhenti mengepakkan sayap. Untuk para supporter, jangan biarkan kekecewaan memadamkan cinta pada merah putih. Dukungan sejati justru diuji saat tim terjatuh, bukan ketika mereka menang.
Percayalah, suatu hari nanti, air mata yang jatuh karena kekalahan akan berganti menjadi air mata bahagia ketika Indonesia berdiri gagah di panggung dunia. Tetap percaya, karena setiap mimpi besar selalu dimulai dari keberanian untuk mencoba lagi. Jangan biarkan kegagalan ini membadam semangat. Justru dari rasa sakit inilah kekuatan baru akan tumbuh. Gagal ke Piala Dunia, Kluivert di ujung tanduk. Ini 5 pelatih yang bisa selamatkan Timnas Indonesia. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia harus menelan pil pahit setelah kalah 0-1 dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil ini membuat skuad Garuda dipastikan gagal melangkah ke turnamen 4 tahunan tersebut. Suara kekecewaan pun menggema, tak hanya di stadion tetapi juga di dunia maya. Tagar #KluivertOut menjadi trending, menandai menurunnya kepercayaan publik terhadap Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Dalam situasi genting ini, sederet nama pelatih mulai disebut-sebut sebagai kandidat pengganti. Berikut 5 fakta menarik tentang sosok yang dinilai paling cocok menggantikan Kluivert bila kursinya benar-benar goyah. 1. Erik ten Hag, mantan pelatih Manchester United yang siap tantangan baru. Nama pertama yang langsung mencuat adalah Erik ten Hag, ex-juru taktik Manchester United. Setelah sukses besar bersama Ajax Amsterdam, Ten Hag sempat mengantarkan Setan Merah meraih 2 trofi, sebelum akhirnya dilepas oleh Bayer Leverkusen usai 2 laga awal musim. Kini berstatus tanpa klub, Ten Hag dianggap punya reputasi dan filosofi yang sejalan dengan sepak bola modern Indonesia. Ia dikenal dengan racikan taktik fleksibel, seperti formasi 3-4-3 dan 4-2-3-1. 2 sistem yang juga sering diterapkan skuad Garuda. Dengan pengalamannya membawa Ajax ke semifinal Liga Champions 2018 sampai 2019, publik menilai Ten Hag bisa menjadi solusi nyata bagi Timnas Indonesia yang tengah kehilangan arah. 2. Mark van Bommel, pelatih muda penuh gairah dari negeri kincir angin. Nama Mark van Bommel juga masuk radar kuat PSSI. Mantan gelandang tangguh Timnas Belanda ini sukses menorehkan prestasi membanggakan bersama Royal Antwerp dengan menjuarai Liga Belgia musim 2023 sampai 2023. Kendati belum lama meninggalkan klub tersebut, Van Bommel dikenal sebagai pelatih muda yang inovatif dan disiplin tinggi. Ia pernah menukangi PSV Eindhoven serta VfL Wolfsburg, memberi pengalaman berharga di berbagai level kompetisi Eropa. Kini tanpa klub, Van Bommel dianggap sebagai kandidat ideal jika PSSI ingin melanjutkan kerjasama dengan pelatih asal Belanda yang memiliki filosofi sepak bola menyerang. 3. Bert van Marwijk, sang veteran yang kenal betul sepak bola Asia. Sosok Bert van Marwijk tentu tak asing bagi pecinta sepak bola dunia. Pelatih berusia 73 tahun ini adalah arsitek Timnas Belanda yang mencapai final Piala Dunia 2010. Tak hanya itu, ia juga berpengalaman di level Asia setelah pernah menangani Arab Saudi, Australia, dan Uni Emirat Arab. Sebagai mertua Mark van Bommel, Van Marwijk dikenal piawai membangun sistem permainan yang solid dan terstruktur. Meski kini tidak melatih klub manapun, ia masih aktif di dunia sepak bola sebagai anggota Dewan Pengawasan MVV Maastricht, klub Liga 2 Belanda. Dengan pengalamannya yang mendalam, Van Marwijk bisa menjadi mentor berpengalaman bagi para pemain muda Indonesia. 4. Philip Cocu, Raja Eredivisie yang siap kembali ke pinggir lapangan. Philip Cocu termasuk pelatih yang kaya pengalaman di level domestik dan internasional. Ia pernah menukangi PSV Eindhoven dan mempersembahkan 3 gelar Eredivisie, menjadikannya salah satu pelatih Belanda tersukses dalam 1 dekade terakhir. Sejak 2023, Cocu belum kembali ke dunia kepelatihan. Namun reputasinya sebagai pelatih yang mampu membina pemain muda dan menanamkan mental juara membuatnya menarik bagi PSSI. Jika diberi kepercayaan, Cocu bisa menghadirkan keseimbangan antara taktik modern dan pembinaan jangka panjang untuk Timnas Indonesia. 5. Alex Pastoor, asisten Kluivert yang bisa jadi penyelamat dari dalam. Nama terakhir justru datang dari internal tim, yaitu Alex Pastoor, asisten Patrick Kluivert sendiri. Meski jarang disorot, Pastoor sesungguhnya memiliki pengalaman panjang sebagai pelatih di Belanda. Ia dikenal dengan kemampuannya membawa 3 klub berbeda promosi ke Eredivisie, sesuatu yang jarang dilakukan pelatih manapun. Jika Kluivert benar-benar lengser, Pastoor menjadi kandidat realistis untuk diangkat sebagai pelatih kepala sementara.
Dengan kedekatannya bersama para pemain dan pemahaman terhadap karakter skuad, Pastor bisa menjadi sosok penenang di tengah badai dan membawa timnas Indonesia ke arah yang lebih stabil. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Patrick Kluivert dan timnas Indonesia saat ini sebenarnya adalah potret klasik dinamika dunia sepak bola, antara ekspektasi tinggi dan hasil di lapangan yang tak selalu sejalan. Kekalahan dari Irak bukan hanya soal taktik atau strategi, melainkan juga momentum dan tekanan besar yang menghantam tim setelah perjalanan panjang di kualifikasi Piala Dunia. Kluivert datang dengan nama besar dan harapan besar, tapi realitas sepak bola Indonesia selalu menuntut hasil instan. Ketika hasil itu tak datang, suara publik pun berubah menjadi sorotan tajam. Namun di sisi lain, keputusan mengganti pelatih tak selalu jaminan perubahan cepat, justru bisa memutus proses yang sedang dibangun, apalagi jika tidak diimbangi dengan pembenahan sistem dari akar. PSSI kini berada dalam posisi sulit, mempertahankan Kluivert dengan risiko kehilangan kepercayaan publik atau memulai lagi dari nol dengan pelatih baru yang butuh waktu beradaptasi. Apapun pilihannya, yang terpenting adalah konsistensi arah pembinaan dan kejelasan visi jangka panjang. Karena sejatinya, timnas Indonesia butuh lebih dari sekedar pelatih. Mereka butuh fondasi sepak bola yang kokoh dan kesabaran dari seluruh pendukungnya. Kegagalan hari ini bukan akhir dari segalanya, melainkan titik balik untuk bangkit lebih kuat. Timnas Indonesia telah menunjukkan semangat juang luar biasa di tengah segala keterbatasan, dan itu adalah modal besar yang tak bisa diukur hanya dengan skor di papan skor. Para pemain, pelatih, dan seluruh pendukung harus melihat momen ini sebagai pelajaran berharga. Sepak bola tak selalu tentang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana kita terus berdiri setiap kali terjatuh. Jalan menuju kejayaan memang panjang dan penuh rintangan, namun justru di sanalah karakter sejati terbentuk. Percayalah, setiap kegagalan menyimpan peluang untuk lahirnya sesuatu yang lebih besar. Garuda mungkin tersandung kali ini, tapi sayapnya belum patah. Selama masih ada semangat, doa, dan dukungan, kebangkitan itu bukan hanya mungkin, tapi pasti akan datang. Jay Itzes hampir menangis. Sesuatu terjadi dan menurut saya tidak benar. Begini 5 fakta di balik kontroversi wasit maning. Sebelumnya diberitakan, Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes tak kuasa menahan emosi usai laga dramatis melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan tipis 0-1, Itzes menyuarakan kekecewaan terhadap sejumlah keputusan wasit maning asal Cina yang dinilai merugikan skuad Garuda. Ia tetap berusaha menunjukkan respek, namun tak menutupi rasa frustrasinya. Berikut ini 5 faktanya. 1. Jay Itzes, saya menaruh respek, tapi sesuatu terjadi dan itu tidak benar. Meski kecewa, Jay Itzes tetap berbicara dengan kepala dingin. Ia mengaku berusaha menjaga sportivitas dan respek terhadap pengadil lapangan, meskipun keputusan-keputusan yang diambil dirasa tak adil bagi Indonesia. Saya selalu mencoba menaruh respek, baik itu kepada wasit, organisasi, dan semuanya. Namun, hari ini sesuatu terjadi dan menurut saya itu tidak benar. Ujar bek Sassuolo tersebut dengan mata berkaca-kaca di mixed zone usai pertandingan. Jay menambahkan, ia bahkan sempat ingin membantu wasit setelah laga berakhir. Kelar pertandingan, saya ingin memberikan bantuan kepada wasit dan mereka bilang tidak. Saya selalu menunjukkan respek dan memastikan semua pemain menjauh dari wasit. Meski pahit, sikap profesional Itzes memperlihatkan karakter sejati seorang pemimpin di tengah kekecewaan besar. 2. Serangkaian keputusan maning yang bikin geram. Pertandingan Indonesia versus Irak bukan hanya soal skor, tapi juga kontroversi. Beberapa keputusan wasit maning menjadi sorotan tajam, bahkan memicu amarah para pemain dan ofisial Garuda. Salah satu momen paling krusial terjadi saat Ole Romeni dilanggar dalam situasi serangan balik berbahaya. Bukannya kartu merah, Maning hanya mengeluarkan kartu kuning untuk pemain Irak. Padahal, jika Romeni lolos, peluang gol sangat terbuka.
Puncaknya datang di penghujung laga. Zaid Tahsen menerima kartu kuning kedua setelah melanggar Kevin Dix di kotak penalti. Namun anehnya, Manning tak memberi penalti untuk Indonesia, hanya mengusir Tahsen dari lapangan. Keputusan ini membuat suasana memanas. Tom Hey dan manajer timnas Indonesia Sumarji bahkan mendapat kartu merah karena memprotes keras keputusan tersebut. 3. Tom Hey dan Sumarji jadi korban emosi. Setelah peluit panjang dibunyikan, suasana di lapangan tak langsung reda. Dua figur penting timnas Indonesia, Tom Hey dan Sumarji, harus menerima kartu merah karena memprotes keras keputusan kontroversial tersebut. Bagi para pemain dan ofisial, emosi memang memuncak. Kekalahan 0-1 terasa berat karena dirasakan bukan hanya akibat permainan, tapi juga faktor non-teknis. Meski begitu, pihak tim berusaha menahan diri agar tidak memperburuk situasi. Tindakan mereka mencerminkan betapa besarnya tekanan dan ambisi timnas untuk menorehkan sejarah menuju Piala Dunia 2026 yang sayangnya kandas di tengah kontroversi. 4. Dukungan dan simpati untuk Jay Itzes dan skuad Garuda. Setelah pertandingan, warganet Indonesia membanjiri media sosial dengan dukungan untuk Jay Itzes dan rekan-rekannya. Banyak yang menilai timnas bermain dengan hati, meski hasil tak berpihak. Tagar Garuda Fight dan hashtag Respect Jay Itzes sempat menjadi tren di X atau Twitter. Para supporter menilai sikap Jay yang tetap menahan emosi dan menghormati wasit menunjukkan kedewasaan dan kelas tersendiri. Tak sedikit pula yang menyebut Itzes sebagai kapten sejati karena mampu memimpin dengan ketenangan di tengah badai emosi dan kekecewaan. 5. Ini bukan akhir, timnas masih punya jalan panjang. Meski gagal lolos ke Piala Dunia 2026, Jay Itzes menegaskan bahwa perjalanan timnas Indonesia belum akhir. Skuad Garuda masih akan menghadapi sejumlah ajang penting, termasuk Piala AFF 2026 pada Juli sampai Agustus mendatang dan Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Namun, pemain diaspora seperti Jay Itzes dan Ole Romeni kemungkinan absen di Piala AFF karena bukan agenda FIFA. Mereka baru akan kembali memperkuat timnas di ajang resmi seperti Piala Asia. Kekalahan ini menjadi pelajaran berharga. Tim ini masih muda, penuh semangat, dan sedang membangun fondasi untuk masa depan sepak bola Indonesia yang lebih cerah. Lebih lanjut, situasi yang dialami Jay Itzes dan timnas Indonesia kali ini jelas meninggalkan luka dan rasa tidak adil. Saat seluruh pemain berjuang habis-habisan di lapangan, keputusan wasit justru menjadi sorotan utama. Namun, di tengah emosi dan kekecewaan yang meluap, sikap Jay Itzes patut diapresiasi. Ia tidak terpancing untuk bereaksi berlebihan, justru menampilkan ketenangan seorang pemimpin sejati, menunjukkan bahwa respek tetap bisa berdiri berdampingan dengan rasa kekecewaan. Apa yang terjadi memang pahit, tapi justru dari sini terlihat karakter sejati timnas Indonesia. Mereka bukan hanya tim yang bisa bermain dengan teknik dan taktik, tapi juga dengan hati. Kekalahan ini memang menyesakkan, terutama ketika perjuangan terasa seolah dirampas oleh keputusan kontroversi. Namun, sepak bola selalu punya sisi lain. Dari setiap ketidakadilan, muncul semangat baru untuk membuktikan diri. Jay Itzes dan skuad Garuda sudah menanamkan pondasi penting bahwa profesionalisme dan harga diri bangsa tidak boleh luntur bahkan saat dunia terasa tidak berpihak. Dalam sepak bola, seperti dalam hidup, terkadang kita kalah bukan karena kurang berjuang, melainkan seberapa kuat kita bisa tetap tegak. Dan dari apa yang diperlihatkan malam itu, Indonesia jelas sudah menunjukkan kelasnya. Kekalahan ini mungkin terasa pedih, apalagi ketika perjuangan seolah tidak dihargai. Namun, justru dari momen seperti inilah mental juara terbentuk. Ingat, Garuda tidak pernah menyerah hanya karena angin melawan. Ia justru terbang lebih tinggi menantang badai. Jay Itzes dan seluruh tim sudah memberi contoh bahwa kekuatan sejati bukan hanya ada pada kemenangan, tapi juga pada cara menghadapi ketidakadilan dengan kepala tegak dan hati besar.
Mereka telah menanamkan semangat bahwa harga diri bangsa tidak bisa dikalahkan oleh keputusan sesaat. Untuk para pemain dan supporter, jangan biarkan rasa kecewa memadamkan semangat. Jadikan ini bahan bakar untuk bangkit, memperbaiki diri, dan menatap masa depan dengan keyakinan lebih besar. Karena setiap luka di lapangan hanyalah bukti bahwa Indonesia berani bermimpi besar. Dan tidak ada mimpi yang terlalu tinggi bagi mereka yang terus berjuang dengan hati. Garuda mungkin jatuh hari ini, tapi percayalah, ia akan bangkit dan terbang lebih gagah dari sebelumnya. Media Belanda ikut panas. Timnas Indonesia dirampok wasit usai gagal ke Piala Dunia 2026. Sebelumnya diberitakan, kekalahan 0-1 Timnas Indonesia dari Irak di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bukan hanya membuat asa ke Piala Dunia pupus, tetapi juga menyulut perdebatan internasional. Media Belanda, Football Premier, menyoroti keras kepemimpinan wasit Manning asal Cina yang dianggap membuat keputusan kontroversial dan merugikan Garuda. Berikut 5 faktanya. 1. Media Belanda sebut Indonesia dirampok di Arab Saudi. Kritik keras datang dari negeri kincir angin. Football Premier menulis, menjelang akhir pertandingan, momen aneh terjadi ketika Indonesia seolah dirampok penalti. Kalimat itu menggambarkan betapa kontroversialnya keputusan wasit Manning dalam duel melawan Irak. Media tersebut menilai beberapa momen penting justru tidak berpihak kepada Indonesia, terutama di penghujung laga ketika terjadi kontak antara pemain Irak dan Kevin Dix di dalam kotak penalti. Alih-alih memeriksa lewat VAR, Manning justru melanjutkan permainan tanpa meninjau insiden tersebut. 2. Dua keputusan krusial wasit jadi sorotan. Pertama, aksi oleh Romaini yang dijedal keras oleh bek Irak Zaid Tahsen pada menit ke-69 dianggap hanya layak diganjar kartu kuning. Padahal dalam situasi itu, Tahsen adalah pemain terakhir di lini belakang Irak yang secara aturan seharusnya berbuah kartu merah. Kedua, insiden di injury time yang melibatkan Kevin Dix. Dalam tayangan ulang, Tahsen terlihat menyikut wajah Dix saat duel udara. Namun, Manning justru menganggap tidak ada pelanggaran dan tidak meninjau VAR. Keputusan-keputusan inilah yang memantik kemarahan publik Indonesia dan bahkan mendapat perhatian media asing. 3. Garuda sebenarnya bermain impresif. Terlepas dari hasil akhir, Football Premier juga menyoroti permainan Timnas Indonesia yang dinilai tampil baik dan berani melawan tim sekelas Irak. Pelatih Patrick Kluivert menurunkan skuad terbaiknya, termasuk Maarten Paes, Jai Itzes, Kevin Dix, hingga Tom Hai. Sejak awal laga, Indonesia menciptakan beberapa peluang berbahaya. Rep Yoinder sempat membuat peluang emas yang membentur tiang, sementara Zylstra dan Dix juga hampir membuka skor. Namun, Dewi Fortuna belum berpihak kepada Garuda, dan satu kesalahan kecil di lini belakang membuat Zidane Iqbal mencetak gol kemenangan Irak di menit ke-76. Kekecewaan yang tak terelakkan. Kekalahan ini menjadi pil pahit bagi seluruh elemen Timnas Indonesia. Pelatih Patrick Kluivert tampak menunduk kecewa di pinggir lapangan. Para pemain seperti Maarten Paes dan Ole Romaini pun tak kuasa menyembunyikan rasa frustrasi. Bagi mereka, perjuangan panjang dari babak awal kualifikasi terasa sia-sia hanya karena beberapa keputusan yang tidak adil. Sulit menggambarkan rasa sakit ini, ucap Romaini usai laga, menandakan betapa besar mimpi yang kandas malam itu. Harapan baru meski gagal ke Piala Dunia. Meskipun pupus ke Piala Dunia 2026, semangat pemain-pemain naturalisasi seperti Dix, Itzes hingga Zylstra memberi harapan baru bagi masa depan sepak bola Indonesia. Kluivert menegaskan, tim ini dibangun bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk jangka panjang. Dengan mental dan kualitas yang terus berkembang, Indonesia masih berpeluang besar tampil lebih kuat di ajang-ajang mendatang, termasuk Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2020.
Kekalahan ini memang menyakitkan, tapi menjadi pelajaran berharga bahwa Garuda kini bukan lagi tim yang mudah diremehkan. Inilah potret perjuangan dan kontroversi yang membalut laga antara Indonesia dan Irak. Di balik perampokan yang dikeluhkan media Belanda, satu hal pasti, semangat Garuda tetap menyala dan mimpi ke Piala Dunia belum benar-benar padam. Lebih lanjut, situasi yang menimpa timnas Indonesia di laga melawan Irak jelas menyisakan luka mendalam sekaligus kemarahan yang wajar. Bukan hanya karena hasilnya menutup pintu menuju Piala Dunia 2026, tetapi karena cara kekalahan itu terjadi ketika perjuangan keras di lapangan ternodai oleh keputusan wasit yang janggal. Rasa kecewa sulit dihindari, apalagi jika publik merasa keadilan tak berpihak. Namun di balik kontroversi tersebut, ada sisi positif yang tak boleh diabaikan. Permainan timnas Indonesia menunjukkan kemajuan luar biasa. Mereka mampu mengimbangi Irak, tim dengan pengalaman dan kualitas tinggi di level Asia. Para pemain tampil dengan karakter, disiplin, dan keberanian yang jarang terlihat di masa lalu. Ini membuktikan bahwa Indonesia sudah berada di jalur yang benar menuju level kompetisi yang lebih tinggi. Kita boleh marah, boleh kecewa, tapi jangan berhenti berharap. Kekalahan ini bisa jadi bahan bakar untuk lebih kuat, lebih matang, dan lebih berpengalaman. Wasit mungkin bisa keliru, tapi semangat Garuda tidak bisa dicuri siapapun. Kini saatnya menatap masa depan dengan keyakinan bahwa mimpi tampil di Piala Dunia bukan lagi sekedar angan, melainkan tujuan yang sedang diperjuangkan dengan darah, keringat, dan keberanian. Setiap kekalahan selalu meninggalkan rasa sakit, tapi justru dari sanalah kekuatan baru tumbuh. Apa yang dialami timnas Indonesia melawan Irak bukan sekedar kekalahan, itu adalah ujian keteguhan hati. Kadang, jalan menuju sukses memang harus melewati ketidakadilan dan kekecewaan, tapi mereka yang tidak mudah lagi, 4 tahun mendatang, Patrick Kluivert, kubur mimpi 12 pemain timnas Indonesia tampil di Piala Dunia. Timnas Indonesia kembali menelan pil pahit setelah gagal melangkah ke Piala Dunia 2026. Di bawah arahan Patrick Kluivert, skuad Garuda sebenarnya sempat menunjukkan asa dan semangat tinggi sejak lolos ke putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Namun, perjalanan penuh harapan itu berakhir mengecewakan. Kini, bayang-bayang kegagalan tersebut bukan hanya menyisakan luka emosional, tetapi juga ancaman regenerasi besar di tubuh tim. Berikut ini 5 fakta menarik di balik pupusnya mimpi Garuda dan masa depan pemain-pemain senior Indonesia. 1. Patrick Kluivert di persimpangan jalan kontrak dan kepercayaan. Patrick Kluivert menjadi sosok yang paling disorot usai Indonesia gagal menembus Piala Dunia 2026. Pelatih asal Belanda itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun bersama PSSI dengan opsi perpanjangan 2 tahun lagi. Artinya, secara hitung-hitungan, ia masih bisa mendampingi tim hingga kualifikasi Piala Dunia 2030 jika tidak ada keputusan pemutusan kontrak di tengah jalan. Namun, tekanan publik dan suara netizen mulai menggema. Kluivert dianggap gagal menuntaskan misi besar Shin Tae-yong sebelumnya. Meski begitu, di mata sebagian pihak, performa Garuda sempat menunjukkan peningkatan signifikan di beberapa laga, terutama dari sisi taktik dan intensitas permainan. PSSI kini dihadapkan pada dilema, bertahan dengan Kluivert demi kontinuitas atau memulai bab baru dengan arsitek baru. 2. Skuad menua, regenerasi jadi tugas berat. Kegagalan kali ini membuka satu fakta yang tak bisa dihindari. Banyak pemain kunci timnas Indonesia kini berada di usia rawan.